105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Sabtu Sobat Fox, ketemu lagi di Let's Talk with siang hari ini. Dan kali ini di studionya Fox Radio Jogja udah ada satu tamu yang luar biasa banget. Dia datang dari Bandung nggak sih? Bandung. Bandung ya, dari Bandung datang ke Jogja. Cuman buat mampir ke Fox Radio Jogja siang hari ini. Kita kenalin, ada Mas. Gak usah pakai Mas ya. Iya. Ada Dedap di sini. Tepuk tangan dulu dong buat Dedap dong. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita bareng sama Dedap mau ngomongin tentang karya terbarunya dari Dedap ya. Yes. Yang sebenarnya udah ada 3 lagu kan. 3 lagu, alhamdulillah. Nanti kita pun juga akan ngedengerin lagunya Dedap. Ntar kita puterin Mas. Pas di bentar. Makasih banyak loh. Sama-sama. Tapi nggak tahu di segmen mana ya ntar ya. Aman. Kita manggilnya jangan pakai Mas berarti biar akrab. Oh iya betul. Dap. Gun. Oke. Aduh dulu. Oke, Dap. Nah, Dap, ini ke Jogja dalam rangka apa ini? Ada juga maksudnya satu rangkaian tour atau kemana gitu? Rangkaian tour sebetulnya, Gun. Anjir, gue jadi malu sendiri ya manggil. Kayak udah akrab banget gitu. Sebenarnya emang dalam rangkaian tour. Iya. Mas aja deh aku. Jangan, nggak usah biar kita Gun aja. Iya, Gun aja. Deal. Gitu, Dap, nggak apa ya, Dap? Aman. Oke. Aman. Jadi dalam rangkaian tour, jadi alhamdulillah Dedap dapat kesempatan buat tour di 10 kota yang udah terdaftar dan Jogja nih jadi kota yang pertama Dedap datengin. Mantep, thank you banget. Dan pertama kali Dedap datangnya ke Fox. Thank you banget, Dap. Ada itu nggak sih? Apa namanya? Fansnya gitu namanya? Gak ada. Belum dibikinin nama ya? Belum. Habis ini kota mana lagi, Dap? Abis ini langsung berangkat ke Tasik, lanjut ke Ciamis, terus Banjar, terus Bandung, Serang, Sumedang, ditutup di Bandung. Tutup hari kota terakhir adalah Bandung. Kota asalnya. Ya. Oke, Dap, ini mungkin kalau misalnya ada Sobat Fox ini ya, ngedengerin Fox ini ya. Sobat Fox misalnya ada yang belum kenal nih. Dap, kamu satu kalimat kamu pengen dikenal orang-orang sebagai apa? Atau seperti apa? Dalam satu kalimat, Dap. Satu kalimat atau satu kata? Satu kalimat? Satu kalimat kalau ini, Dap. Oke, waktu habis. Terima kasih, Dap. Oke, kita iklan dulu. Mantap. Belum. Oh, belum ya? Belum dong. Jadi ke bawah soalnya barusan. Tiba-tiba Dap. langsung ini. Satu kalimat. Singkat nggak apa-apa, Dap? Jujur. Gitu ya? Jujur aja. Serius? Jujur dalam berkarya, jujur dalam ya jadi Dedap aja. Apapun itu karena kalau misalkan udah jujur ya semuanya bakal tersampaikan, insya Allah. Amin. Dan itu pun juga nantinya akan diterima dengan lebih jujur juga. Sama yang ngedengerin lagunya gitu kan ya. Iya, amin. Semoga semuanya jadi lancar ya. Amin. Dari kejujuran itu. Oke, Dap, ini ada 3 lagu. Ntar kita mau ngomongin beberapa di antaranya ya. Biar kayaknya waktunya nggak cukup kalau kita ngomongin 3-3-nya jadi. Bisa sampai subuh, Mas. Iya. Mas Jun. Iya. Oke, Dap, nggak apa-apa, Dap. Nah, mungkin bisa di-spill dulu. Ada 3 judul yang sudah dibikin sama Dedap. Yes. Apa aja nih, Dap? Yang pertama, Suar. Yang kedua, Jangan Cari Aku. Dan yang ketiga itu yang paling baru, Tak Biasa. Ya. 3-3-nya bikinan sendiri? Suar full Dedap. Oke. Jangan Cari Aku dibantu sama produserku. Oke. Sama yang Tak Biasa dibantu sama temanku, sama musisi juga. Jadi aku melibatkan banyak orang di sini. Wih. Di lagu kedua dan ketiga. Terus itu bentuknya kolaborasi gitu atau mereka ngebantuin? Enggak, as songwriter aja, tapi aku yang nyanyiin sendiri gitu kebetulan. Wih, oke. Nah, Sobat Fox, ntar kita akan ngeliat ceritanya seperti apa dari yang lagu-lagu yang udah dibikin sama Dedap nih. Tapi ntar, sementara kalau misalnya mau cek-cek dulu atau yang belum follow sama Dedap, ke mana, Dap? Instagram? Langsung aja cek Instagram atau TikTok Dedap, sama aja username-nya Dedap_. Itu, silakan ya. Ntar kita balik lagi segmen kedua bareng sama Dedap di Let's Talk with Fox Radio Jogja. Balik lagi nih Sobat Fox di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Dan kali ini di Let's Talk with ini ada Dedap yang datang dari Bandung ke sini dan ngenalin. Ini ada 3 lagu yang sudah dibikin sebenarnya, tapi yang paling baru judulnya adalah Tak Biasa. Nah, sebelum ke lagunya itu, Dap, ya, mungkin kamu Sobat Fox tadi udah ngedengerin sedikit ya.
atau malah belum sempat ngedengerin, ntar kita akan puterin juga. Atau juga bisa cari di semua platform udah ada ya? Udah semua, udah ada di semua digital streaming platform. YouTube udah ada? Spotify, Apple Music, Joox, Reso, YouTube Music. Video liriknya juga udah tayang di YouTube. Lengkap banget kan? Ya, tapi jangan dengerin dulu, kita ngobrol dulu. Yes. Nanti pas lagi break baru kita dengerin ya lagunya gitu. Oke. Ngomongin tadi lagu yang pertama adalah Suar. Yang kedua adalah Jangan Cari Aku. Ini ceritanya adalah kayak gimana nih? Jangan Cari Aku, gambarannya seperti apa nih? Jadi kalau misalkan berangkat dari karya Dedap yang udah dirilis 3 lagu, semua ini tuh berkorelasi mas sebenarnya. Satu urutan gitu? Iya. Aku ceritain dari awal kali ya, biar menarik ya. Jadi gini, jadi Dedap tuh waktu itu ada di momen yang udah ngerasa jenuh banget di musik mas. Udah jenuh banget di musik, udah nggak mau berkarya, udah capek lah aku di dunia entertain gitu. Karena aku sempat kerja di salah satu media juga di Jakarta. Jangan sebutin lah ya. Nggak usah ya. Jadi di sana aku cukup lama dan sampai akhirnya aku ngerasa kayak udah capek banget sih di skena musik entertainment gitu dan sebagainya. Terus ada momen dimana aku tuh kayak udah ngerasa jenuh banget dan aku bikin lagu Suar itu sengaja emang karena sebagai pembuktian aja mas. Jadi pembuktian bahwasannya aku tuh bisa ngerilis lagu, bisa aransemen, bisa bikin campaign-nya, bisa promosinya sampai bikin showcase-nya di lagu Suar itu. Itu dibikin sendiri semuanya? Sendiri. Dirancang sendiri juga? Dirancang sendiri, alhamdulillah. Sampai akhirnya semua itu terrealisasikan. Terus udah habis itu Dedap tuh tutup buku tuh kasarnya. Cuman pada saat itu setelah Suar itu semua rangkaian momennya atau acaranya Dedap selesaikan, tiba-tiba Dedap dapat salah satu undangan di Jakarta, undangan podcast gitu. Berangkat dari lagu Suar. Iya. Mereka kenal dari lagu Suarnya gitu ya? Dari lagu Suar. Terus di sana Dedap dikasih challenge. Apa tuh? Dikasih challenge bikin lagu dadakan. Sumpah, beneran kayak bener-bener Dedap lagi ngobrol sama si hostnya, sama si Teh Mesita kalau masih tahu. Sama Teh Mesita ngobrol terus tiba-tiba aku mau challenge kamu, katanya kamu musisi nih. Coba buktiin, bikin lagu tentang orang yang berhenti mengejar cintanya. Kasih gitar gitu. Itu on air tuh? Enggak, tapping. Maksudnya pas itu ditayangin itu? Oh iya, ditayangin. Challenge-nya itu ditayangin? Ditayangin. Terus singkat cerita, bikinlah aku liriknya sekenanya, nadanya sekenanya, kunci gitarnya sekenanya, bahkan abis itu aku lupa lagi sebenarnya lagu aku tuh kayak gimana. Terus singkat cerita, aku cari tuh potongan podcastnya. Karena, wah ini menarik nih kayaknya nih. Emang waktu itu kebetulan lagi nggak ada konten aja mas di sosial media aku, jadi aku kepikiran oh ya udah buat sambil aku promo si podcast tayangan podcastnya itu aku cari lah, aku potong tuh pas di bagian yang aku nyanyi lagu dadakan itu, aku upload di sosial media aku di TikTok dan ternyata rame. Dari situ padahal baru jadi verse-nya doang, baru jadi ref-nya doang. Dan itu pun sebenarnya posisinya kamu lupa sama lagu itu? Beneran bener-bener lupa mas. Terus tiba-tiba aku posting di sosial media, di TikTok, terus ternyata rame dan mostly orang-orang berkomentar buat kayak Dap, rampungin lagunya, jadiin lagunya, rilis lagunya. Ya aku bingung dong, aku di posisi pada saat itu aku posisi udah kayak ngerasa udah nggak mau berkarya, udah kan aku bilang tadi mas, yang Suar itu bener-bener penutup aku sebagai orang yang bergelut di dunia seni atau entertain gitu. Musik terutama. Musik terutama. Terus abis itu aku tempat kayak tiba-tiba ada kayak gini nih, momen nih kayaknya. Terus singkat cerita, itu berarti kamu di challenge tapi sama netizen gitu. Betul, jadi awalnya dari Teh Me ditegasin lagi sama netizen, ya kan? Iya, lagi dong lanjut gitu. Iya, betul. Nah, terus singkat cerita aku tuh main di salah satu event mas. Setelah itu main di salah satu event yang kebetulan yang ngadainnya itu produser aku, namanya Ayo Gawardana Kusuma. Nah, setelah aku perform di situ, tiba-tiba aku ditodong aja tiba-tiba, Dap mau nggak diproduserin sama saya? Jawabannya cuma 2, mau atau enggak. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kalau mau gas. Jadi aku di situ bingung dong posisinya kayak, ini apa sih? Kok aku udah ngerasa udah nggak mau berkarya, saya udah nggak mau berkarya nih. Malah dikasih jalan ini, malah ditunjukin harus gimana gitu kan. Tiba-tiba dapat momen lagunya naik atau misalkan si itu terus tiba-tiba ketemu produser. Nah singkat cerita nggak langsung aku yain tuh. Aku pulang dulu ke Cirebon mas. Aku pulang ke Cirebon karena orang tua aku kan di Cirebon kan. Aku yang cukup dekat juga sama orang tua, terutama mama kan. Di situ aku cuma nanya gini doang mas, kayak, Mah, mama masih yakin gak sih Dedap nih di musik? Malah mama balik nanya kayak, seberapa besar sih keyakinan kamu di musik dek? Katanya.
Karena aku dipanggilnya di rumahnya Dede kan. Terus habis itu aku cuma bilang kecil kemungkinan sih mah. Aku bilang kayak gitu karena aku udah ngerasa capek banget, udah ngerasa jenuh banget dan sebagainya. Dan ya udah hapus aja itu. Dan kemarin lagu Suara yang aku kasih ke mama, kasih denger ke mama itu adalah lagu terakhirku, ya udah tutup buku aja gitu. Oh, disampaikan juga kayak gitu? Gimana? Disampaikan juga ke mama kalau itu ada lagu terakhir? Iya. Aku sampein itu. Gimana dong? Terus habis itu ya, justru kalau mama lihat dari kecil kemungkinan yang kamu bilang barusan, itu bakalan jadi sesuatu yang besar buat kamu ke depannya. Bro, doa ibu bro, itu udah, Itu sih udah next level sih, Mas. Iya. Udah ya, aku langsung, karena selama ini ya, maksudnya sering-sering terjadi mereka momen di hidup aku kayak, let's say misalkan di musik ya, aku cuma ikutin kalimatnya si mama aja, pasti ada aja jalannya yang bener-bener nggak aku duga, bener-bener yang ngalir aja gitu. Tiba-tiba lagunya alhamdulillah kenotis sama orang, tiba-tiba ketemu sama produser, tiba-tiba semua bilang kayak gitu. Oke. Gas mah. Udah langsung hati yang tadi bener awalnya udah bener-bener yang males banget nih, udah let's say misalkan maaf ya, udah muak banget gitu di musik gitu. Tiba-tiba ketemu sama kalimat kayak gitu, dapat momen kayak gitu ya udah gas. Terus singkat cerita aku pulang ke Bandung, aku ngobrol tuh sama Mas Ayoga, iya. Gas. Oke. Singkat cerita jalan dan alhamdulillah lagunya cukup banyak yang mendengarkan. Banyak yang dengerin, banyak. Itu ya, dari situ. Cuman ya itu sih Mas, aku balik lagi ke poin awal. Bener-bener aku tuh udah dihadapkan sama posisi yang udah jenuh banget. Terus tiba-tiba dapat keajaiban, mungkin ya dapat ya sama yang di atas, supaya lu jangan berhenti dulu. Ini masih ada jalannya loh. Cobalah maksimalin lagi, coba ya berjuang lagi, dan alhamdulillah sampai akhirnya sekarang Dedap ada di Fox. Ya sampai ke Jogja. Gara-gara itu loh lagi, gara-gara doanya dari ibu juga loh ya. Alhamdulillah banget Mas. Luar biasa banget nih. Oke, nah prosesnya nih, waktu sama juga kan si Ayoga mau ngeproduserin nih. Prosesnya dari yang cuman potongan lagu tadi itu sampai selesai, akhirnya bisa direkam full. Itu berapa lama? Sekitar 3-4 bulan. Oke. Jadi di situ setelah aku mengiyakan ke AA tuh, jadi mungkin ada momen di mana AA tuh kayak coba nih, gue pengen lihat lagi nih si Dedap nih masih ada keseriusannya nggak nih? Masih pengen nggak nih? Karena kan kalau menurut aku ya treatment produser aku ke aku tuh bener-bener yang dia tuh mendewasakan aku sih sebenarnya Mas, bukan yang disuapin. Ngerti nggak? Kayak kalimatnya disuapin, diiniin, tapi biar Dedapnya sendiri inisiatif untuk gimana untuk berprogres, gimana untuk ini. Sampai akhirnya ada momen dimana setelah hampir 3-4 bulan, sampai Dedap tuh ada ngerasa kayak setelah 4 bulan didiemin ya, ini bener nggak sih nih orang bakal ngajakin lagi, ketemu sama produser, maksudnya ketemu sama produser atau misalkan orang yang kurang lagi nih, capek banget ketemu orang yang salah gitu kasarnya, sampai sempet negative thinking, sampai akhirnya Dap rilis, go. Dan di situ bener-bener produksinya nggak yang main-main, si A tuh melibatkan beberapa orang juga. Di situ melibatkan produser Yura juga, Teh Yura Yunita, Mas Iwan Popo, terus sama Mas Canggar Krisnati, dia tuh yang suka mastering lagunya Rizky Febian, jangan gitu-gitulah. Sampai akhirnya aku kayak wow, aku nggak expect bakalan seserius ini ternyata projectnya gitu loh. Dari yang awalnya udah hapus banget, udah nggak ada ekspektasi ke sana sih Mas intinya lah. Gitu sih, sampai akhirnya kemarin rilis lagu yang baru pun itu dibantuin semuanya sama Alfo. Oke, itu untuk ceritanya yang Mas diminum Mas, silahkan, nggak apa-apa, mau nambah mungkin. Air putih loh ini. Aman Mas. Oh siap. Tadi itu yang jangan cari aku kan, bahasnya itu akhirnya ya sudah rilis. Itu di bulan apa Mas? Agustus tanggal 1. Agustus kemarin ya? Ya. Terus ini ada satu lagi, Tak biasa yang keluarnya di 21 November. 21 November. Berapa? Seminggu setelah ulang tahun katanya. Iya. Kok tahu? Tahu dong. Itu. Oke, ntar kita akan break dulu. Ntar kita masuk ke segmen ketiga buat cerita tentang tak biasanya ya. Gitu Sobat Fox ya. Let's Talk With bareng sama Dedap. Dan kali ini di Fox Radio Yogyakarta ya, 105,3 Fox Radio Jogja. Dan kita lanjutin lagi obrolannya. Kalau tadi sudah cerita tentang lagu kedua kan ya, jangan cari aku. Ya. Ternyata
mendapat sambutan yang oke juga dari pendengarnya. Akhirnya lanjut juga ini di lagu ketiga. Ya. Judulnya adalah Tak Biasa. Tak Biasa. Prosesnya sama kayak yang kemarin, Mas? Prosesnya hampir sama. Oke. Hampir sama, cuman aku tuh sebenarnya kalau cerita-cerita lagu tuh pasti agak sedih sih Mas, karena aku selalu melibatkan momen-momen ketika aku sama orang tua, dan kebetulan sebenarnya lagu-lagu aku tuh ini aku dedikasikan buat semua orang dan multi tafsir sih Mas. Maksudnya gimana nih? Multi tafsir tuh gini, jadi bukan untuk yang spesifik ke arah cinta. Oke, cinta tapi nggak cuma buat pasangan, buat betul, gitu ya? Betul. Aku bikin liriknya, bikin lagunya, semua lagu yang aku bikin tuh bener-bener bisa diimplementasikan atau misalkan bisa dipakai sama semua orang pada momen-momen itu gitu, misalkan momen-momen tertentu, entah itu cinta, itu cinta ke pasangan, ke sahabat, ke orang tua, ke teman, ke siapapun. Nah, kebetulan untuk yang di lagu Tak Biasa ini itu aku bikin setelah aku ditinggal sama almarhum papa. Gitu. Siap. Makanya mungkin di situ akhirnya lagunya bisa dipakai untuk momen apapun juga gitu. Betul. Kan ya. Betul. Iya. Betul. Oke. Secepat itu dari Juli ya? Tadi yang Agustus ke 3 bulan. November 3 bulan. Iya. Prosesnya buat Tak Biasa ini. Alhamdulillah iya, Mas. Untuk timnya yang support di situ juga sama? Masih sama. Cuman untuk di lagu yang Tak Biasa ini aku dibantuin sama temen aku, dia sama musisi juga, namanya Ivan Adi Wiguna. Dia musisi dari Cirebon juga. Ya. Karena kan dari kecil aku di Cirebon kan, dia teman kecilku yang sekarang kebetulan juga sebagai penulis lagu sama musisi gitu. Nah, singkat cerita aku tuh kayak kepikiran itu lagi ada di momen aku kangen banget sih sama almarhum papa gitu. Jadi semua orang tuh bakal ngerasa kehilangan, bener itu tuh bener totally yang udah nggak ada sih. Ya. Itu bener-bener kerasa kehilangannya setelah nggak ada. Nggak bisa ketemu lagi gitu? Nggak bisa ketemu lagi. Jadi aku tuh emang sama beliau nih, sama almarhum tuh emang yang bukan yang terlalu deket banget atau gimana gitu. Karena emang ya udah biasa aja gitu, biasa aja, dan ternyata setelah nggak ada justru emang nggak biasa. Baru kerasanya baru di situ kerasa. Ya. Gitu sih. Tapi emang mostly orang-orang tuh kayak gitu ya Mas ya. Setuju nggak sih Mas? Kayak misalkan sesuatu atau misalkan seseorang tuh bakalan kerasa berharga dan emang ada tuh ketika emang udah nggak ada sebenarnya. Betul. Setuju nggak sih Mas? Betul, aku sepakat sih. Kenapa ya Mas bisa gitu Mas? Karena ya kadang gitu nggak sih, kalau misalnya ada, kita kadang memang bukannya menyepelekan ya, tapi saya mungkin entarlah kita masih bisa ketemu entar, atau kita masih bisa ngobrol entar gitu kan. Setuju banget. Kayak sorry kepotong yang tadi bilang kayak yaudah ntar lah, apalagi lah, masih ada waktu lah. Bahkan ada kalimat, gengsi males lah buat ngobrol sayang, gengsi buat menyatakan perasaan gitu. Betul, iya. Kok bisa gitu ya orangnya? Aku juga kayak gitu sih. Ih malah curhat, malah dia paling kita kepancing nih. Curhat ya, masuk. Jadi curhat. Aku nge-host ini nih. Terus. Tapi ternyata juga ngalamin kayak gitu juga ya, Dap ya? Ngalamin. Nah, aku memang biasanya kalau yang apa sih, gampangin gitu, yang masih ada, tapi kalau udah nggak ada beneran, itu udah nggak bisa ngobrol beneran, udah nggak bisa denger ceritanya lagi nih. Wah gimana nih? Kan itu apapun ya itu ya, kayak pasangan pun kayak gitu. Betul. Ya kan, nggak cuma yang urusan sama orang tua, mungkin yang punya ikatan emosional lebih dekat karena lebih panjang pertemuan kita sama orang tua. Betul. Kan. Kalau sama pasangan, kadang juga kayak gitu. Sama mantan inget gara-gara ya, apalagi kalau udah ditinggal nikah sama aduh. Curhat dikit. Curhat lagi ya? Aduh, malah komentar panjang di sini nih. Aduh. Tak biasa nih, tak biasa. Balik ke situ, tak biasa. Dan akhirnya kemarin November 21 ya? Ya. Di 21 November. Rilis ya akhirnya ya. Itu. Nah, mungkin ini kamu buat Sobat Fox yang belum ngedengerin tak biasa, belum sempat juga. Mungkin setelah kemarin yang dari Jangan Cari Aku. Ya. Habis itu belum ngedengerin lagi yang tak biasa. Ini waktunya kamu buat ngedengerin tak biasa nih Sobat Fox. Yang ada di semua platform ya? Ada semua digital platform, sorry. Nah, sekarang mungkin bisa di-spill dulu sama teman-teman yang mungkin ngedengerin kita kali ini. Tak biasa ini kayak gimana nih lagunya nih? Menggambarkannya kah atau apanya nih? Menggambarkannya. Oke, jadi teman-teman, lagu Tak Biasa ini menceritakan tentang seseorang yang awalnya ngerasa ya udahlah, kita bisa terus berjalan gitu tanpa adanya orang yang disayang gitu. Tapi setelah beberapa waktu kita berjalan sendiri,
rasa rindu itu pasti balik lagi ke orang yang disayang, entah itu teman, keluarga, pasangan, selingkuhan, FWB-an, apapun itu, juragan, juragan ikan lah. Pokoknya tak biasa ini tentang kerinduan akan siapapun yang relate aja sama teman-teman. Jadi dengerin aja langsung tak biasa ya. Oke. Bentar. Lanjut nanti ya? Oh iya. Oke. Ya. Tak biasa. Itu ceritanya. Nah, ya. Kalau cerita tentang prosesnya tadi udah 3 bulan ya, biasa ya. Terus juga sama tim yang sama juga, sama Ayoga juga. Sama tim Ayoga juga. Sama tadi tambah teman satu yang dari Cirebon juga. Siapa tadi? Ivan Adi Wiguna. Ivan Adi Wiguna juga. Kalau lagi nonton, apa kabar, Ivan? Epeng. Panggilnya gitu? Panggilnya Epeng. Teman sendiri soalnya ya? Iya. Epeng. Iya. Dan ini katanya Mas Yoga ikut ke Jogja ya? Ikut, alhamdulillah aku didampingi sama Ayoga juga, ada sama tim juga banyak, alhamdulillah yang support, senang banget, makasih banyak. Nah, ini juga mau dirilis kah dalam fisik? Insya Allah. Lagunya, maksudnya lagu-lagu Dedap yang udah dirilis? Iya. Ya di DSP? Iya. Emang rencananya mau bikin EP. Nah, menarik nih karena biasanya gitu kan keluar satu nggak cerita kalau sebenarnya ini mau jadi EP atau sebenarnya mau jadi album gitu kan. Gara-gara nggak kepikiran karena mau yang keempat apa kelima apa gitu. Tapi udah siap untuk next song berarti. Insya Allah. Amin. Udah ada materinya, tinggal go. Nggak digital juga atau fisik? Tetap digital. Tetap digital dulu, semuanya digoreng digital. Cuma nanti pada akhirnya bakal dirilis dalam bentuk PC. Di tahun depan berarti pertengahan awal? Kita lihat aja nanti ya. Gali-gali terus nih, biar orang penasaran kan? Iya betul, kan udah 3 nanggung banget kan. Kalau nggak ditambahin dikit banget ntar satu EP-nya. Itu dia. Pasti ketambahan tapi nggak tahu kapan dan berapa gitu. Makanya pengen taunya masih ada. Dan ini kan kayaknya relate nih masih lagunya nggak sih? Ngomongin yang tadi jangan cari aku. Tak biasa. Jangan cari aku, tak biasa. Habis ini? Kan? Tungguin aja. Oke. Nah, ngomongin tentang ntar jadi EP ataupun apalah gitu ya, yang next project-nya gitu. Ya. Apakah juga akan dengan tim yang sama atau sudah berencana ada persiapan kolaborator mungkin gitu? Kalau tim untuk produksi kemungkinan masih sama, masih sama, cuman untuk kolaborator udah ada beberapa list dan insya Allah. Amin. Ada. Beda sama yang kemarin berarti? Beda. Semakin membesar, semoga semakin membesar Mas. Amin, 2026. ya Allah, makasih banyak Mas Gumam. Kayaknya 2026 jadi tahun yang lebih bagus dari 2025. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Tapi berarti ini fokus balik lagi ke musik? Fokus balik lagi. Serius? Aku udah yakin itu loh Mas. Iya. Ketika udah emang ya udah urusannya orang tua mah jalur langit Mas, beda. Serius benar. Iya, aku percaya karena itu sih sebenarnya. Wajib sih. Awalnya udah hopeless banget, udah nggak ada harapan lah ya saya di musik itu. Tiba-tiba si mama cuma bilang kayak gitu, dari kecil harapan yang kamu bilang barusan justru itu ya mama yakin bakal jadi sesuatu yang besar. Karena kamu tuh udah terlalu sering ngebantuin orang ngebangun mimpinya di belakang layar. Nah ini giliran kamu ngebangun mimpi kamu sendiri. Why not? Waktunya datang, momennya udah tepat. Alhamdulillah. Amin. Oke, nah aku punya pertanyaan nih. Misalnya kemarin enggak ngelanjutin ke musik, Wah. Plan mau kemarin sebenarnya ngapain sih? Kalau nggak di musik ya, aku kerja ya karyawan aja sih, karyawan swasta aja sih. Pasti di konten juga atau gimana? Nope. Aku bener-bener meninggalkan dunia entertain sebenarnya. Oh ya. Ya, aku udah sejenuh itu dan udah ngerasa secapek itu sih Mas waktu itu. Wih. Kalau mungkin bisa dibilang ada istilah burnout tuh burnout parah. Banyak hal yang aku pikirin, banyak hal yang bikin akhirnya aku apalah, maaf ya agak kasar, agak muak tadi mungkin. Muak lah apalah gitu. Iya, betul. Udah bener-bener yang udah nggak ada harapan aja, bener-bener zero, nol, bener-bener nol. Kalau misalkan orang yang masih ini kan ada 0, sekian atau 1% ya. Ini mah bahkan aku udah bener-bener yang aku denger lagu aja enek Mas, jujur. Aku denger musik gitu enek. Aku udah males banget aku bilangnya. Nah ini mungkin juga sebat waktu buat kamu nih, kalau misalnya kamu lagi desperate sama something gitu atau ngerasa burn out sama something gitu, coba direfleksiin lagi, ngobrol sama orang terdekat. Ini ngambil dari ceritanya Dedap loh ya gitu kan ya, siapa tahu ntar dapat
kayak gimana nih harusnya. Bahkan kalau mau turn back pun bisa kan akhirnya ya, balik lagi ke musik lagi ternyata gitu, gak entertain lagi. Tapi ntar kita lanjut lagi di segmen keempat ya. Yes. .3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Balik lagi dan ini adalah di segmen keempat, Let's Talk with Dedap. Dan kita udah ngobrolin tentang lagu kedua ya, Jangan Cari Aku. Lagu ketiga juga tak biasa. Lagu keempat tapi belum di-spill, kelima belum di-spill. Masih rahasia. Masih rahasia, tapi ditunggu aja. Kayaknya akan lanjut lagi nih balik ke musik beneran. Nah, Mas, ini kita membuka di segmen keempat ini, segmen terakhir ini. Ya. Selain ntar kita juga mau minta pesan-pesan nih dari Dedap buat Sobat Fox gitu. Tapi aku boleh nanya gak sih, sebenarnya apa yang kemarin bikin kamu capek banget sama musik, sama entertain? Boleh, nggak apa kan ada jawabannya kan? Ada. Oke, sip. Sebenarnya aku banyak trust issue sih sama orang, banyak dikecewakan sama orang. Itu yang pertama. Sama yang kedua ngerasa udah nggak punya value aja. Nggak punya value karena semua orang pasti mengalami naik turun ya. Naik turun dan sebagainya. Aku pernah ada alhamdulillah waktu itu pernah ada di momen yang naik banget, tiba-tiba turun banget sampai akhirnya bener-bener zero banget. Sampai kayak udah ngerasa capek banget ya kayak gini mulu, maksudnya naik turun. Udahlah, mending nyerang pasti-pasti aja, aku mikirnya gitu tuh. Kayak udah. Terus bener-bener ya apa ya? Ya sering banget dikecewain sama orang sih Mas, intinya mah kayak aku sering mungkin bukan berarti aku yang gila hormat atau pengen dihargain sebagai orang itu, tapi aku tuh sering ngebantuin orang dengan keikhlasan aku, misalkan bukan keikhlasan atau apa ya tepatnya. Aku tuh totalitas kamu buat bantuin mereka betul ya. Mas. Jadi aku tuh selalu ngerasa misalkan ada orang seprofesi aku misalkan, entah itu yang di musik, entah itu di internet, aku tuh selalu yang jadi people pleaser, tau gak sih Mas? Yang nggak bisa nolak. Ketika mereka minta bantuan dan apa-apa, aku selalu all in, ngasih apa yang aku bisa, apa yang mau tanpa aku minta apa. Tapi at the end mereka tuh selalu apa ya, kurang memuaskan lah feedback ke akunya gitu. Dan kecewa, udah. Jadi nggak sepadan, timbal baliknya nggak seimbang gitu akhirnya ya. Dan bahkan mungkin sampai ngerasa yang nggak sama sekali gitu. Gitu ya. Dan aku sering banget disepelein sama orang sih, lebih intinya mah kayak gitu. Kayak lu ngapain sih, udahan yuk main artis-artisannya, udahan yuk main musisi-musisiannya. Kayak gitu. Demi Allah, banyak yang bilang kayak gitu. Bahkan saudara-saudaraku sendiri pun ngomong kayak gitu. Ya saudara sekeluarga lah gitu. Cuman itu terlalu deep ya. Cuman ya intinya aku sering dikecewakan sama orang-orang gitu aja. Sampai akhirnya capek banget gitu. Dan ngerasa capek banget. Karena aku kalau misalkan ini nambahin lagi, aku bermusik tuh mungkin dari SD ya Mas ya. SD aku udah mulai ikut lomba-lomba nyanyi. SD, SMP, SMA, kuliah pun aku di seni musik di Bandung. Berarti udah berapa puluh tahun, terus aku kerja di salah satu media musik juga, udah belasan tahun mungkin ya aku ya hitungannya belasan tahun. Ya kalau sama kerja bahkan sampai hampir 20-an tahun. Hampir. Kan? Ya, dari situlah mungkin kira-kira ngapain lagi sih gua, udah capek banget nih, udah kayak nggak ada value-nya, udah capek banget, udah ya udahlah. Ya udah tadi gimana, udah pindah aja, cari ngapain. Cari experience baru di tempat yang lain, di dunia yang lain. Iya. Oke, nah ini aku pengen kamu juga ngasih motivasi nih atau ngasih cerita ke kasih semangat Sobat Fox yang lagi nonton ini. Siapa tahu di sana ada yang lagi desperate, lagi ngapain gitu. Apalagi ini akhir tahun kan. Siapa tahu tahun baru punya resolusi. Ya. Gitu. Oke, buat Sobat Fox semuanya, buat Sobat Fox semuanya intinya mah apapun yang lagi kalian hadapi, sesulit apapun yang kalian hadapi, seberat apapun masalah yang saat ini kalian pikul, coba flashback, coba terbuka sama orang yang kalian percaya, coba ngobrol sama orang yang kalian sayang, mau sama orang tua, sahabat, teman apapun, jangan sampai kalian mendem sendiri. Karena siapa tahu dari obrolan yang kalian sampaikan itu bisa jadi solusi dan bahkan jadi titik balik kalian untuk bangkit. Gitu teman-teman. Boleh tepuk tangan dong, buat Dedap dong. Nah sekarang buat ngomongin lagunya nih, ajak Sobat Fox mungkin buat dengerin lagunya, nonton. Udah ada video klipnya apa sih? Video lirik aku bikin. Video liriknya, ya. Ditonton dan sebagainya gitu. Silahkan, Dap. Oke, buat Sobat Fox semuanya jangan lupa juga dengerin lagu-lagu Dedap di semua digital streaming platform, Instagram, Spotify, Apple Music, Joox, Reso, YouTube, apapun itu. Dan videonya juga udah tayang di channel YouTube-nya Dedap.
Tapi jangan lupa follow juga Dedap di sosial media, ada di TikTok, di Instagram, sama aja username-nya Dedap_. Nah, dari situ pun juga mungkin udah ada link-linknya ya buat ada semuanya. Platform digital tadi itu Betul, ya? ada semuanya. Oke, thank you banget Dap udah datang ke Fox Radio Jogja kali ini, udah cerita-cerita banyak juga. Semoga lancar ke depannya dan amin. Selamat buat tak biasanya. Amin. Ya. Makasih banyak Mas. Makasih banyak teman-teman. Hampir sebulan ya berarti ya, kurang lebihnya ya. Hampir ya. Oke. Hampir. Semoga nanti akan bisa berkembang kemana-mana. Amin. Jadi back song story teman-teman, sobat Fox gitu ataupun juga jadi bagian dari cerita hidup kalian mungkin gitu ya sobat Fox ya. Sekali lagi terima kasih ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga sukses juga turnya di beberapa kota tadi ya. Amin ya Allah. Semoga lancar. Amin. Oke, sobat Fox itu tadi obrolan kita bareng sama Dedap di Let's Talk With. Jadi dengerin terus Let's Talk With setiap hari Sabtu siang gitu sobat Fox. Kita ketemu minggu depan. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Terima kasih.